Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Hasman SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Bapak Ibu dosen yang juga berkesempatan hadir pada kesempatan ini, dan tentunya yang kami banggakan para mahasiswa yang insya Allah pada hari ini akan mengikuti uji sertifikasi kompetensi skema fasilitator penyuluh pertanian. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan nikmatnya jualah sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bersua kembali dalam melaksanakan suatu kegiatan yang tentunya sangat penting untuk pengakuan dalam kompetensi kerja. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai peletak dasar kompetensi di muka bumi ini. Bapak Ibu dan mahasiswa yang sama berbahagia, sebelumnya tentu permohonan maaf dari tim, terutama dari Ketua LSP Politeknik Pangkep yang pada hari ini tidak berkesempatan hadir untuk bersama-sama dengan kita mengikuti pembukaan uji kompetensi pada hari ini, dan juga dari
tim LSP Peternakan Indonesia karena kebetulan bersamaan dengan ada kegiatan yang lain. Dan tentunya pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan karena atas kesediaannya tentunya bekerja sama dengan LSP Peternakan Indonesia. Sebenarnya kami hadir di sini sebagai LSP Peternakan Indonesia LSPPI hanya kebetulan bekerja sama juga dengan LSP Politani Pangkep sebagai tempat uji kompetensi. Nah, sebelumnya saya menyampaikan juga bahwa tentunya mudah-mudahan juga mungkin kemarin mahasiswa di antara yang hadir di sini kemarin sudah ikut BIMTEK lewat Zoom ya, sudah mendengarkan secara langsung bagaimana pentingnya sebenarnya saat ini sertifikat kompetensi. Jadi untuk saat ini memang terutama kalau kita lihat program dari pemerintah kita memang selalu mengedepankan terkait dengan bagaimana kemampuan seseorang itu di dunia kerja dan itu harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki. Sebenarnya program ini sudah lama, tapi mungkin di antara kita belum ada yang belum familiar dengan program sertifikasi kompetensi kerja. Nah, untuk di tahun ini kebetulan di kami di tahun 2019 ini salah satu yang kami bekerja sama itu adalah LSPPI sebagai perpanjangan tangan tentunya dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi dimanapun misalnya kalian nanti akan mengikuti uji kompetensi entah itu di LSP mana itu sumber sertifikatnya itu akan tetap satu yaitu dari BNSP. Jadi logo yang disertifikat nanti itu adalah tetap berlogo Garuda dan berlaku secara nasional dan internasional karena beberapa tempat tentunya ketika kita akan melakukan terutama ya saya lebih kepada yang bekerja misalnya di industri ataupun perusahaan swasta di beberapa tempat itu sudah mempersyaratkan adanya sertifikat kompetensi tentunya sesuai dengan bidang kerja yang dipilih ya sebagai contoh mungkin di LSP Politani biasa kalau ini program tidak dianggarkan oleh pemerintah lewat program sertifikasi kompetensi kerja atau PSKK, biasanya untuk tiap skema itu tentunya akan dikenakan pembayaran. Tetapi alhamdulillah karena pada kali ini ada program PSKK, jadi tentunya semua anggaran yang kita keluarkan itu didanai oleh program sertifikasi kompetensi kerja. Sebagai contoh saya informasikan bahwa di tahun kemarin ya kebetulan karena memang LSP Politani bekerja sama juga dengan bidang selain peternakan pertanian juga bidang perikanan ada tenaga kerja yang akan ke luar negeri di Korea itu datang ke LSP Politani untuk mendapatkan sertifikat kompetensi karena salah satu syarat mereka akan diterima atau direkrut di tempat tersebut itu melampirkan sertifikat kompetensi di bidang perikanan yang mereka pilih seperti itu. Dan untuk itu mereka harus mengeluarkan biaya. Ya, jadi sekarang ini saya motivasinya adalah mumpung kita masih punya program, maka kita memanfaatkan program ini ya, terutama untuk adik-adik mahasiswa memanfaatkan program ini sehingga nantinya pada saat kalian selesai selain memegang ijazah itu kan sebenarnya adalah pengakuan akademik kan, pengakuan akademik, kalian juga memiliki salah satu komponen SKPI yaitu sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan skema yang ada pada hari ini. Karena setiap orang sebenarnya bisa memiliki lebih dari satu skema kompetensi teknis. Ya tergantung orang itu, tapi minimal satu itu kan sudah ada pembuktian skill yang kita miliki. Seperti yang saya sampaikan, mungkin nanti insya Allah Bapak Ibu dosen juga ada yang berkenan ikut. Saya mengatakan bahwa Bapak Ibu dosen itu sebenarnya sudah sangat ahli dalam memberikan penyuluhan. Akan tetapi ketika ditanya apakah ada pengakuan terkait kemampuan tersebut, ya mungkin itu
Mungkin ada pengakuan tapi bukan secara sertifikat. Nah, untuk itu ketika misalnya ada Bapak Ibu dosen yang ikut, maka itu sebenarnya akan mendapat rekognisi atau pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan namanya kompetensi itu kan tidak kita mengatakan bahwa ketika kita dikatakan sekarang kompeten, maka kompetensi itu akan bertahan selamanya. Itulah sebabnya maka sertifikat kompetensi teknis itu berlakunya 3 tahun. Setelah 3 tahun itu harus kita perpanjang kembali. Perpanjangnya dengan mana? Boleh menghubungi kembali LSP. Kalau adik-adik misalnya sudah bekerja nanti di bidangnya, tentunya tidak melewati lagi proses seperti hari ini, yang melewati uji tertulis, uji observasi, tidak melalui lagi proses itu. Tetapi akan melalui proses seperti yang dilalui oleh Bapak Ibu dosen, hanya menyiapkan portofolionya, sekarang tempat kerja dan sebagainya, sehingga kemudian sertifikat kalian kita itu bisa diperpanjang. Tentunya harapannya seperti itu. Dan dimanapun nantinya, jadi saya berharap tentunya pelaksanaan uji kompetensi pada hari ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan semua peserta yang ikut, terutama mahasiswa, semua dinyatakan atau direkomendasikan oleh asesor kompeten. Tetapi ingat, asesor hanya merekomendasikan kompeten. Jadi asesor sebenarnya bukan menguji ya. Kalau dosen, Bapak Ibu dosen mungkin dalam keseharian kita menguji, tetapi sebagai asesor kita tidak menguji, kita mengumpulkan bukti. Karena di dalam adik-adik sudah mengisi APL 02 kan ya. APL 02 itu kan isinya adalah asesmen mandiri, penilaian kita terhadap diri kita bahwa saya memang kompeten di unit ini. Nah, karena kalian sudah mengatakan saya kompeten di unit itu, maka itu yang akan dibuktikan oleh asesor lewat tes tertulis untuk mahasiswa dan tes observasi. Seperti itu. Kalau lewat yang sudah berpengalaman hanya memeriksa dokumen portofolio yang dilampirkan. Nah, asesor pada tahap akhir akan merekomendasikan apakah BK atau K, karena di kompetensi tidak ada 100, 80, 87 tidak ada. Yang ada hanya kompeten dan belum kompeten. Ketika salah satu unit atau kriteria unjuk kerja kita BK, maka otomatis keputusannya adalah belum kompeten. Karena kan yang kita lihat adalah skillnya atau skema secara keseluruhan. Seperti itu. Tetapi saya yakin karena kalian semua sudah pernah belajar tentang penyuluhan, sudah dikasih BIMTEK. BIMTEK kemarin tentunya akan sangat membantu karena kalian sudah diberikan informasi apa yang harus dipersiapkan. Karena sebenarnya BIMTEK itu adalah ide dari kami. Karena seharusnya tidak perlu kita memberikan BIMTEK karena sudah dapat mata kuliahnya, tetapi demi kelancaran supaya kalian lebih siap pada saat uji, maka inisiatif kami memberikan bimbingan teknis supaya kalian, terutama yang mahasiswa, lebih sudah mempersiapkan dokumen-dokumen, terutama materi penyuluhan yang akan disampaikan. Seperti itu. Jadi saya lupa, hari ini kebetulan kami bersama 4 orang akan melaksanakan sebagai bertindak sebagai asesor. Ada 2 orang diantaranya juga dari dosen Fakultas Pertanian Peternakan Perikanan. Saya juga dosen Fakultas Pertanian Perikanan 4. Saya juga ya berarti 3 orang. Tapi karena Bapak Ibu itu sebagai dosen, tentunya karena kemarin ikut juga sebagai pelatihan asesor kompetensi di Politeknik Pangkep, maka secara langsung beliau berdua itu terdaftar juga sebagai asesor di LSP Politeknik Pangkep. Makanya di beberapa kegiatan melibatkan Bapak Ibu itu juga, terutama ketika kegiatan itu tentunya di daerah-daerah atau di lokasi yang tidak perlu orang dari Pangkep misalnya yang datang, misalnya seperti itu. Contoh kemarin di Unsulbar, alhamdulillah Ibu Andi Erna ikut, karena Ibu Andi Erna kan juga orang dari sana ya, jadi kemarin dilibatkan di Unsulbar. Seperti itu. Yang hadir hari ini dari LSP Politeknik, saya sendiri, Yunarti. Kebetulan kalau di LSP saya bidang sertifikasi, jadi memang setiap uji-uji kompetensi insya Allah akan berhubungan dengan bidang sertifikasi. Selanjutnya di samping kiri saya itu Ade Saputra, dia juga salah seorang asesor kompetensi, meskipun memang masih baru tahun 2019 registrasinya. Ade Saputra, kemudian Pak Sahabuddin, saya yakin tidak di Bapak Dr. Sahabuddin,
tahun 2016 kayaknya ya registrasi MEP-nya sudah RCC 1 kali. Jadi asesor pun juga itu 3 tahun berlakunya. Setelah 3 tahun harus yang ada istilah RCC lagi. Seperti itu. Kemudian Ibu Andi Erna 2018 ya 2019 juga Ibu Andi Erna seperti itu ya. Jadi insya Allah hari ini ada 4 orang yang akan mengumpulkan bukti, bukan menguji ya, mengumpulkan bukti baik itu di mahasiswa maupun teman-teman yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan penyuluhan. Mungkin demikian, sekali lagi terima kasih Ibu Dekan dan teman-teman yang ada di Fakultas Pertanian, dan tentunya harapan kita kerjasama untuk bagaimana kita menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang masing-masing itu bisa berlanjut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim asesor dari LSP Politeknik Pangkep, yang saya hormati Bapak Ibu dosen di Pak Putri, dan yang saya bangga mahasiswa Pak Putri, meskipun mungkin di sini sudah ada alumni, tapi itu secara terpublish memang belum ini, tetapi secara akademik dan ini sudah dinyatakan alumni alias sarjana. Dan hadirin yang saya hormati pula, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti suatu kegiatan, yaitu uji kompetensi. Kalau di sini sertifikasi kompetensi kerja PSKK sebagai salah satu hal yang sangat mendukung nanti anak-anakku atau teman-teman mahasiswa setelah Anda menyelesaikan studinya di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Tumpah. Dan tak lupa juga kita kirimkan selawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan kita semua. Pertama-tama saya perlu menyampaikan bahwa saya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini, karena saya sebenarnya di Lembaga Penjaminan Mutu berpikir bahwa bagaimana sebenarnya mahasiswa kita ini dijamin mutunya, bahwa memang kita punya alumni ya. Kalau saya berbicara Lembaga Penjaminan Mutu berarti secara keseluruhan alumni Unpar itu punya kualitas atau memiliki mutu, dalam hal ini kompetensi ya. Karena kalau kita berbicara kompetensi, maka kita mengarah kepada bahwa alumni atau mahasiswa kita ini punya pengakuan bahwa dia ada kompetensi, salah satunya adalah di bidang penyuluhan. Nah, kenapa ini perlu? Karena dengan adanya kompetensi atau uji kompetensi ini, maka kalian itu punya rasa percaya diri bahwa saya kompeten, dalam artian bahwa saya punya kemampuan di bidang, ya kalau sekarang adalah bidang penyuluhan, maka Anda merasa bahwa saya punya kemampuan bidang penyuluhan dengan menunjukkan ya, kalau nanti semoga Bu Yunarti dan teman-teman dari LSP semua bisa kompeten dengan menunjukkan sertifikat itu. Dan memang selama ini kita akan nantinya mengarah kepada bagaimana mahasiswa bukan cuma ijazah dan transkrip yang dia bawa keluar dari institusi, tetapi ada surat keterangan pendamping ijazah. Salah satunya adalah ini sertifikat kompetensi. Dan Anda ya harusnya bersyukur Anda mendapatkan kesempatan ini, beda yang sebelumnya ya, tidak ada atau belum mendapatkan namanya uji kompetensi. Nah, setelah Anda nanti punya atau ada sertifikat kompetensi, kalau insya Allah dinyatakan semua kompeten, maka itu menjadi menjadi bahan bahwa saya ini bisa percaya diri dalam melamar suatu pekerjaan, apalagi misalnya di bidang penyuluhan, karena Anda sudah diakui,
ada kompetensinya, dalam artian ada sertifikat yang Anda pegang, ya. Dan Anda tidak perlu menjelaskan bahwa ini, Anda tinggal memperlihatkan itu. Seandainya misalnya Anda melamar di satu pekerjaan dan Anda dimintai apakah Ade atau apakah Anda punya pengakuan bahwa Anda itu kompeten di bidangnya. Karena terus terang penyuluhan itu kan bukan cuma peternakan ataupun bukan cuma yang mengambil mata kuliah dan penyuluhan sebenarnya, tetapi kalau kita sarjana pertanian dan Anda mungkin pernah merasakan pada saat Anda melakukan kuliah kerja nyata yang sifatnya offline, Anda kan biasanya disuruh menyuluh tanpa melihat Anda sarjana apakah Anda agrobisnis, agrotek, peternakan ataupun perikanan. Saya pengalaman saya waktu saya KKN, saya disuruh vaksin ayam petelur. Saya bukan dari peternakan. Bayangkan itu, karena dia pikirannya sarjana pertanian. Ya, Anda kan calon sarjana pertanian, kok tidak bisa vaksin ayam petelur? Ya, saya bilang, ya, saya tidak mau katakan bahwa saya bukan dari peternakan. Saya harus bagaimana caranya supaya saya menunjukkan saya bisa. Ya, nah itu, ini jadi bidang penyuluhan itu secara keseluruhan bukan cuma yang mengambil mata kuliah penyuluhan, tetapi semua yang sarjana pertanian itu. Nah, sehingga Anda nantinya insya Allah semoga semua kompeten bisa memiliki rasa percaya diri bahwa saya ini punya kemampuan atau punya kompetensi di bidang itu, ya. Apalagi kalau misalnya memang diminta buktinya. Nah, kemudian nanti ya dengan adanya sertifikat yang Anda peroleh, ya nilai jual Anda juga kan ada. Ya, nilai jual Anda ada. Artinya bahwa kalau Anda melamar di suatu pekerjaan dan dicari itu, ya Anda sudah menang di situ satu. Ya, dibanding yang lain misalnya yang tidak ikut ujian kompetensi. Ya, nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Yunarti kemarin juga waktu BIMTEK, apa sih sebenarnya manfaat, kenapa perlu ada uji kompetensi. Nah, itu kan sudah dijelaskan kemarin oleh Pak Daud termasuk juga Bu Yunarti, dan kita ini bersyukur ya. Tadi Bu Yunarti sampaikan ya sebenarnya BIMTEK itu sebenarnya tidak ada. Ya, tetapi ada satu apa ya, mungkin karena Ibu Yunarti di sini juga di Unpar ya, meskipun mungkin kalian tidak pernah diajar, tapi alhamdulillah sekarang ya membantu dalam artian ya memberikan juga ilmunya ke teman-teman semua juga, sehingga Anda perlu bersyukur dengan hal itu ya. Dengan adanya BIMTEK kemarin, sehingga saya rasa Anda sudah siap untuk tadi bukan diuji ya. Kenapa saya bilang uji kompetensi? Karena kan istilahnya kan biasanya uji kompetensi, padahal tadi disampaikan sama Ibu Yunarti Anda tidak diuji, tetapi Anda hanya dilihat apakah Anda layak untuk dikatakan kompeten atau tidak, dan itu pun bukan dari sini, tetapi LSP memberikan rekomendasi dan yang mengeluarkan itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini nasional ya, itu yang perlu Anda tahu bahwa sertifikatnya itu adalah sertifikat nasional, sehingga Anda dimanapun nanti Anda mengajukan atau melamar pekerjaan itu Anda bisa gunakan sertifikat itu. Saya kira itu ya. Tadi saya disuruh juga membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja PSKK BNSP, sertifikasi profesi peternakan Indonesia untuk peternakan Politani Pangkep dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara pembukaan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja PSKK BNSP Lembaga